menghadiri acara donor darah dari Multivision. Terus seperti apa sih? Seru banget sih, senang. Jadi pertama kali waktu diajak itu aku langsung ayo, karena berhubungan dengan bakti sosial, community service, jadi apapun yang berhubungan dengan masyarakat itu aku pasti sangat antusias. Dan hari ini ikut serta kan? Nah kebetulan hari ini ada halangan, jadi skip dulu. Tapi biasanya aku tetap rutin donor darah sih, karena memang aku sendiri juga punya movement, Accurate House Movement, yang memang rutin untuk membuat acara-acara yang berbau sosial gitu, misalnya donor darah, terus mungkin juga kemarin sempat kita masal juga, jadi macam-macam sih. Oke, kesukaan untuk berbakti sosial sendiri seperti apa sih dari lo sendiri? Kan sibuk nih, Iya. film segala macam, dan masih ingat untuk bakti sosial, kenapa nih? Kalau bakti sosial sendiri sih jatuhnya hampir kayak janji bakti dari keluarga ya. Jadi dari dulu itu emang udah rutin, dari kecil tuh emang pasti sebulan sekali ada aktivitas sosial gitu, apapun itu ya, bisa mungkin cuma visit aja, kunjungan. Tapi karena sekarang udah meluas ya, juga platformnya juga kita punya media yang bisa mungkin bikin awareness untuk ngajak orang-orang yang lain biar lebih terhimbau dengan masyarakat, ya akhirnya aku buat sesuatu yang lebih inovatif gitu. Kalau senang sih udah pasti senang banget gitu, karena ngerasa dampaknya nggak cuma buat orang yang kita bantu kok, buat kita juga gitu. Jadi value kita sebagai manusia pun juga meningkat. Yang dirasakan ketika terjun langsung untuk bakti sosial? Kenapa? Yang dirasakan ketika Yang dirasakan, jujur aku ngerasanya lega dan puas sih. Jadi melihat orang-orang yang ternyata kan kadang kalau misalnya cuma omongan, ketika kita hanya memberikan hanya titipan, misalnya kita titipin aja, walaupun itu nggak masalah juga, tapi karena aku sendiri kebetulan terjun langsung menyaksikan mereka, oh ternyata puas dengan apa yang kita bantu, ternyata merasa terbantu dengan apa yang sudah kita kasih, itu tuh udah ngerasa kayak yang oh ternyata kita bermanfaat juga ya sebagai manusia. Yang itu akhirnya bikin aku ngerasa jangan berhenti di sini, terus aja. Kalau selama kita masih punya energinya, kita masih dikasih kesempatan untuk melakukan kebaikan gitu ya udah terusin aja, nggak ada salahnya juga sih gitu. Jadi ya udah itu aja. Memang sudah turun temurun dari orang tua terdahulu, ngajarin, punya legasi kayak seperti itu atau seperti apa? Iya sih, udah lumayan lama ya dari kecil, walaupun awal-awal itu masih yang nggak paham juga kenapa sih harus ya namanya anak kecil ya, jadi kayak diajak ke sini tuh ngapain ya. Kebetulan aku juga anak tunggal, jadi ketika ketemu sama anak-anak lain masih ada rasa yang kayak aku tuh kalau interaksi harusnya gimana sih, masih ada kayak gitu. Sampai akhirnya dibiasakan sama orang tua untuk udah ketemu orang-orang itu nggak hanya dengan yang mungkin kalau aku blaster kan banyak tuh orang-orang yang komunitas karena anak-anaknya blaster digabungin sama anak-anak blasteran gitu. Nah kalau ini dicampur, kayak kamu harus bisa membaur sama siapapun gitu. Jadi ya memang bisa dibilang dari dulu sih udah dibangkitin dari dulu gitu. Berarti nggak risih ya untuk ketemu banyak orang, untuk terjun langsung ke masyarakat? Sama sekali enggak, malah justru semakin penasaran gitu, kayak ada orang semacam apa lagi ya, ada kumpulan orang-orang kayak apa lagi ya gitu. Karena waktu aku sempat paling jauh itu ke NTT, dan aku kira NTT ya kan kita pasti punya bukan stigma tapi paling kayak begitu gitu ya. Waktu kita datang ternyata jauh berbeda. Orang pada kalau di sini gaya-gayanya mereka pada rasta-rasta gitu, kita kesana benar-benar kita lihat otentik rasa tuh di sana gitu. Jadi kayak oh ternyata community orang-orang tuh beda-beda, dan memang menyenangkan untuk tahu kehidupan mereka seperti apa sih gitu. Selain di NTT, pengalaman unik apa yang lu temuin ketika lu terjun langsung ke bakti sosial sendiri? Pengalaman unik, banyak lagi sebenarnya, cuman mungkin salah satunya yang paling unik itu waktu aku kunjungan ke panti ODGJ ya. Aku datang ke sana dan memang ternyata semakin umur mereka bertambah, yang aku perhatikan sendiri semakin karakter mereka tuh justru malah semakin jadi kayak anak kecil. Jadi sebaliknya, mungkin kalau kita nonton film Benjamin Button ya kayak gitulah kira-kira. Jadi semakin mereka berumur justru malah si mereka tuh semakin kecil, jadi kayak ngomong anak kecil gitu jatuhnya. Itu sih. Jadi kita kayak harus bisa nge-switch juga, berarti kalau orangnya dewasa atau walaupun ada gangguan ataupun disability gitu ya, bukan berarti mereka tetap dengan umur mereka, enggak, justru kayak bisa jadi 17 tahun, bisa jadi mereka mungkin masih 5 tahun. Jadi kita harus kayak nebak-nebak gitu, which I think itu jadi pembelajaran yang sangat bagus untuk orang-orang yang fortunate lah. Tapi punya pengalaman ke daerah yang tertinggal gitu juga nggak sih, yang kumuh segala macam? Oh iya, itu kita pasti ada sih sebenarnya. Jadi justru malah kayaknya regularnya kita justru datang kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat yang memang unfortunate atau kayak kumuh gitu ya. Kayak kemarin terakhir itu kita baru 2 hari atau 3 hari lalu kita ke Muara Angke. Di situ memang tempat pesisir pantai yang taman mangrove ya. Dan kita kan kalau mikir taman mangrove pasti
apa namanya reachable lah, udah di support sama pemerintah gitu ya. Sebenarnya tempatnya oke gitu, tapi karena memang nggak dibantu, nggak ada support, jadinya jatuhnya mangrove-nya pada mati gitu. Misalnya orang-orang di sekitarnya pun nggak bisa menjaga karena nggak punya edukasinya juga gitu ya. Dan memang bisa dibilang anak-anak di sana pun jatuhnya yang jadi kayak terlantar gitu sih, walaupun mereka punya rumahnya nggak bisa dibilang memadai sih, nggak juga ya, karena ketika masuk itu udah sampah di mana-mana. Mungkin gambarannya kayak Bantar Gebang tapi versi pantai gitu. Jadi waktu datang tuh kayak apa ya, kalau digambarinnya mungkin kayak gitu sih. Iya, ketika itu ada di tengah kota Jakarta gitu kan, sebenarnya kan di daerah Jakarta juga kan. Miris nggak? Oh miris nggak? Miris sebenarnya, kayak karena kita aku sendiri gitu ya, lebih sering ada di daerah Jakarta Selatan, mungkin sehari-harinya kan di situ ya. Jadi ya melihatnya infrastruktur bagus, gedung bagus, tapi ketika kita geser dikit aja ya, nggak terlalu jauh, mungkin 30 menit lah dari Jakarta Selatan, kayak ada yang bener-bener dimensinya tuh kayak dimensi lain gitu. Jadi apa ya, kayak kok bisa ya nggak kepegang gitu sih kadang tuh. Padahal di sini tuh majunya ya ilah maju banget gitu. Mereka bisa bikin acara ini itu tapi kenapa yang kayak gini-gini, padahal mungkin nggak banyak yang akan ditarik dari apa yang mereka keluarkan di acara-acara di Jakarta Selatan gitu katakan. Cuman ya bisa apa? Kamu kebayang nggak cara mereka hidup di sana kayak gimana gitu? Kenapa? Kebayang nggak cara mereka hidup di sana tuh kayak apa gitu? Kebayang nggak? Heeh. Aku sempat sharing sih sama mereka cerita-cerita gitu ya. Memang keseharian mereka hanya bangun, ngupasin kerang, ibu-ibunya terutama ya, ngupasin kerang yang mereka harus ambil sendiri, biasanya tuh suaminya gitu, atau mungkin anak-anak yang laki-laki nyelam ke dalam ke air yang sangat keruh itu untuk mengambil kerang pakai tangan. Dan itu harus di apa ya, kalau bahasa Indonesia itu dibubutin lah ya, dibubutin pakai golok untuk ngambil segitu banyak, dikupasin, dan yang akhirnya hasil itu tuh dijual nggak sampai 100.000 1 kilonya. Jadi kayak terus setiap harinya itu harus ngupas bisa dapat berapa kilo gitu ya, paling 3 kilo, kayak 3 kilo itu pun nggak semua bagus gitu ya. Kerangnya itu kan kerang yang ditimbangnya itu 3 kilo tuh sama shellnya lah, kalau udah dikupas jadi berapa gitu kan. Akhirnya ya kita bisa kebayang lah gitu, kayak berarti lifestyle mereka itu seperti apa ya. Keseharian mereka hanya di situ aja, di depan rumah ngupasin, hoping for the best dengan apa yang mereka bisa dapat dari hasil kerang-kerang itu. Ya udah gitu aja.